belum gue pakai, belum gue apain, belum gue beresin ini motor. Nanti lihat aja dah. Terserah dah teman-teman mau ngatain gue apa kek, ngatain gue lu keburu nafsu lu ngedilin ini motor segala macem. Terserah lu mau gue dikatain bego kek, dikatain apa kek, milih ini motor kek. Mati kaleng ya. Nah ini nih ada pecah nih teman-teman nih, bodinya udah pecah. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pang. Salam gaspu sendok apa salam satu aspal nih teman-teman nih. Lagi bukan narik, lagi nggak ngebahas orderan ataupun tentang ojol teman-teman. Nih soal motor teman-teman. Nih gue lagi mau ngebahas soal motor pengganti Supra Getter teman-teman. Tapi bukan ganti gue jual itu Supra. Itu Supra masih ada, masih gue rawat, masih jadi motor kesayangan gua. Bakalan mungkin suatu saat gua bawa narik lagi atau gua bawa jalan-jalan aja lah. Narik mungkin kayaknya gua pakai yang ini aja nih. Motornya mana sih? Ini nih di depan motor ada. Nah, jadi kenapa lu mau beli motor, beli motor lagi? Karena apa ya teman-teman ya? Alasannya adalah ya karena permintaan dari teman-teman juga nih. Pas gua lagi bikin konten Gojek. Wah, motor ganti bang, apalagi yang konten motor mogok gitu kan, motor ganti bang, bla bla segala macam. Ya udah akhirnya gue coba ganti gitu teman-teman. Sebenarnya sih nih uang apa ya, uang tabungan, boleh bilang uang dari YouTube. Iya, uang dari YouTube teman-teman, uang YouTube. Karena selama ini uang YouTube itu gue tabungin buat sekolah masuk SD anak gue teman-teman, masuk SD anak gue. Karena anak gua nggak jadi masuk SD tahun ini, ditunda gitu ya, akhirnya gua comot deh itu uang tabungan. Gua comot uang tabungan, gua beliin motor teman-teman, gua beliin motor ya karena demi kenyamanan customer juga, demi profesionalitas ya kan, gua narik gitu kan ya, kayak gitulah teman-teman, biar lebih aman dan customer nggak komen macem-macem lah. Nah ini motor gua udah seminggu lebih ini ya, gua nyari-nyari di OLX teman-teman, OLX Facebook sampai gua tuh kagak fokus buat narik hijau ataupun naik oranye tuh sama sekali nggak fokus. Gua fokusnya nyari aja tiap malam, siang, pagi, siang, sore, malam. Gua nyari aja motor yang sesuai dengan budget gua teman-teman. Budgetnya berapa gua cuman punya budget 6 jutaan gitu. Gua juga udah share di Instagram kan, share di Instagram dan share di WhatsApp gitu kan. Nih gue cuma punya budget segini nyari motor ini gitu. Nah singkat cerita gue udah semingguan lebih nyari, ada satu motor Mio M3 ya teman-teman ya, itu BPKB sama itu gue udah model, gue udah mau lihat, Sorry, tadi ada telepon teman-teman, ada telepon. Tadi apa mana tadi? Apa Mio M3 ya? Ada yang gue udah mau lihat itu di raw bebek teman-teman. Ada dia jual 6 juta, pajak hidup. Emang ada soal kelistrikan sama laharnya kurang gitu teman-teman. Nah, 6 juta pajak hidup, tapi BPKB sama SNK kagak akur. Katanya kalau BPKB-nya masih tangan pertama, nah SNK-nya itu udah tangan kedua, tangannya dia gitu kan. Tapi yang gue bingung, setahu gue kalau balik nama BPKB juga balik nama gitu, masa ini balik nama STNK doang gitu. Itu yang gue bikin agak ragu gitu teman-teman. Udah mau meluncur gue ke raw bebek dengan mau ngedilin itu motor Mio M3 2015. Akhirnya gue tanya teman-teman yang lain, wah jangan bang, ngeri itu, masa BPKB sama ini nggak akur sama STNK-nya. Ya udah akhirnya gue pending ngeliat unitnya gitu. Nah singkat cerita, gua hari apa itu temen-temen ya, hari sekarang hari Jumat ya, Jumat, Kamis, Rebo teman-teman, Rebo maghrib itu gua habis gua cancel tuh ngeliat unitnya itu, gua cari lagi di Facebook. Alhamdulillah ada teman-teman, ada yang sesuai budget gua, salah satu motor, tapi iklannya udah nggak ada. Sayangnya iklannya udah dihapus. Pas gua udah deal, iklannya dihapus teman-teman. Gua nggak sempat screenshot gitu teman-teman. Cuman lokasi unitnya itu di
Semper Jakarta Utara. Nah itu dia Semper Jakarta Utara. Gue posisi lagi di kantor di Ragunan teman-teman. Akhirnya gue minta tolong lah temen gue, sahabat gue tuh Anagar Sender juga itu deh. Anagar Sender juga itu gue minta tolong anterin. Gue janjian di Tendean ya, dari Ragunan gue ke Tendean naik Gojek. Abis itu gue minta anterin tuh sama dia. Ya ada ongkosnya lah, ada ongkos bensin lah gue kasih ke si Bro Kevin Catur. Terima kasih Kevin Catur udah nganterin gue ke ngambil motor ya jatuhnya. Nah akhirnya dianterin lah sama dia, dan pas nyampe lokasi agak kaget juga gue. Ini ntar lu lihat aja sendiri, nih motor gue belum apa-apain teman-teman. Dari hari Rabu malam gue ambil, Kamis gue masuk gawe, gue masih pakai Supra Getter sampai Jumat nih, hari Jumat ya, ini hari Jumat 5 Agustus apa kalau nggak salah 5 Agustus. Ini tadi pagi aja gue masih narik Gojek pakai Supra Getter teman-teman. Ini belum gue pakai, belum gue apa-apain, belum gue beresin ini motor. Nanti lihat aja dah. Terserah dah teman-teman mau ngatain gue apa kek, ngatain gue lu keburu nafsu lu ngedilin ini motor segala macem. Terserah lu mau gue dikatain bego kek, dikatain apa kek, milih ini motor kek. Ya pokoknya nanti gue jelasin lah alasan gue kenapa milih ini motor. Kita sambil review aja ya, kayak enak gue kalau merahasiakan merahasiakan motor. No, dia no motornya no. Kucingnya ngabur. Ini dia teman-teman motornya teman-teman. Motornya gue namain nih Vino PA nih, PA nih. Vino PA. Rencananya sih pengennya Vespa teman-teman nih. Cuman apa daya dapatnya nih Vino beginian ini teman-teman, rebek teman-teman. Nih yang pertama kekurangannya, dia udah nulis kekurangannya sih di Facebook ya. Pajak kaleng mati bulan kemarin, 2 bulan yang lalu kaleng mati, dan pajaknya juga udah mati setahun, jadinya setahun 2 bulan teman-teman, setahun 2 bulan mati teman-teman. Dan yang kendala di Facebooknya, di Facebook diceritain ini, selain ini mati ya, ini mati 2, mati kaleng ya. Nah ini nih ada pecah nih teman-teman nih, bodinya udah pecah. Ada 2 pecahnya, nggak cuma 1. Pecahnya di sini juga ada teman-teman nih. Nih pecah nih, tuh fokus nggak sini? Pecah teman-teman, udah pecah, udah tambelan. Dan pas gue sampai sono, dia emang udah bilang akhirnya udah soak, emang nih akhirnya udah soak, nggak bisa di starter, harus di engkol gitu teman-teman. Akhirnya udah soak. Ya udahlah, gue mikir, dan emang ini digambar juga ini udah begini teman-teman, udah di joknya udah dicakar-cakarin kucing tuh, udah dicakar-cakarin kucing. Dan ya ini gue jujur aja nih, dari pertama datang ini motor emang kagak kepake teman-teman tuh. Ini nih tuh, lihat nggak tuh lihat tuh debunya dari pertama gue datang ini motor udah ngejogrok, udah kayak motor kagak pernah dipakai teman-teman, asli dekil banget ini. Orang mau ngejual gitu dirapiin dulu, kayak ininya tuh apa, dibersihin dulu gitu, dicuci dulu gitu, mau ngejual tuh. Ini rebek banget tuh teman-teman, tuh kotor banget ini tuh kagak dibersihin sama sekali ini tuh rebek teman-teman. Nah ada satu lagi yang bikin gua kecewa teman-teman sebenarnya. Ini knalpot udah bobokan teman-teman, bobokan, nanti bisa didengar sendiri aja dah suaranya. Sama ini teman-teman nih, ini covernya kagak ada. Ini kipasnya tuh covernya nggak ada, agak gariskan juga kalau kena banjir apa gitu kan. Terus sama sen itu, nah ini kita coba nyalain sennya ya. Sen belakang sih masih nyala tuh, sennya masih ngedip-ngedip, tapi sen kirinya ngedip.
Sen kanannya udah nggak ngedip teman-teman tuh, udah mati sen kanannya. Nah, udah gitu spion teman-teman. Spion, nah udah begini motor rongsok banget asli. Tapi ya teman-teman bakalan kaget juga sih dengan harganya nih. Gue nggak tahu, gue dihina-bina kali sama subscriber gue. Tuh, spionnya udah kagak ada. Ini bekas ada tempelan apa ini nih? Nih, tuh. Terus lampu masih nyala, lampu depan masih nyala. Sama apa lagi kurang ya? Nah ini sen depannya nyala teman-teman, sen depan kanan kiri nyala, cuman belakangnya aja nggak nyala. Belakangnya aja nggak nyala ya. Nih ini speedometer mati, gue udah cek, ekonya hidup, indikator eco-nya hidup, masih indikator bensin masih hidup juga. Nah lu kenapa sih tetap ngambil ini motor gitu dengan keadaan kayak gini? Yang pertama adalah gue suka model lah sebenarnya Vino ini, gue suka model lah skutik gitu ya, karena sebenarnya gue mau beli Scoopy. Sebenarnya Scoopy sebenarnya sih, cuma ya apa daya Scoopy harganya melejit, harganya selangit teman-teman. 9 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta, belum balik nama gue, belum apa namanya, beres-beresin gitu. Nah tapi ya, akhirnya jadinya inilah. Nah pilihan gua. Harganya berapa Ung? Ini tadinya di Facebook dia naruh harga 7 juta teman-teman. Ini tahun berapa sih? Ini Vino 2017 teman-teman. Gua udah searching motor di tahun-tahun segitu ya. Gua kemarin aja Mio M3 2015 aja itu harganya pada 27 jutaan. Mahal banget, harga motor lagi mahal-mahalnya ini. Gua udah nyari di OLX, udah semingguan lah gue nyari, gue update terus itu. Ada juga yang temen nih yang apa rekomendasi nih, ada yang mau jual nih, cuman PHP, gue di PHP-in, gak ada kabar. Ada tuh orang mau jual Vino juga putih, katanya 7 jutaan, cuman nggak ada kabar juga. Akhirnya ya udah, gue cari-cari lagi di OLX gitu teman-teman ya. Nah pas di OLX itu Mio M3 aja yang 2015 aja itu 7 juta teman-teman, 2015 ya. Nah yang Vino gini 2017 itu 8 juta 500, 9 juta, ada yang 10 juta. Nah itu dia. Nah waktu pas gue jalan ke tempat TKP tuh sebenarnya si ibu udah WA, Mas harga netnya 6.500.000 ya. Nah 6.500.000 cuman gue belum ngeliat langsung kan, yang ada minus yang gue lihat langsung itu cover kipas nggak ada, listrik mati iya, terus knalpot bobok. Nah kita nyalain aja dah. Nah akhirnya singkat cerita gue coba tawar dah tuh, nih nggak bisa di ini. Nih nyalainnya kudu di sela teman-teman, karena akhirnya udah tekor. Nah tuh ya mati lagi. Tuh ini knalpotnya nih. Tuh meledak kan gitu teman-teman, tuh meledak tuh. Aduh, bentar nih, agak ribet gue nih. Tuh knalpotnya tuh, gue ngeri meledak lagi ya. Seperti itulah knalpotnya teman-teman. Gue harus ganti knalpot secepatnya nih sama spion nih teman-teman nih. Gue harus nyari spion nih. Nah itu dia nih, ini remnya nyala terus teman-teman. Kalau misal gua ngerem nggak ada perubahan, jadinya agak aneh juga nih rem belakangnya nih. Nah kalau soal bodi ya bisa lah nanti gua poles masih bisa teman-teman, kinclong dikit lah, biarpun emang udah lecet-lecet ya. Tuh kipas sininya muter nih tuh, kagak ada covernya. Aduh. Tuh suaranya tuh. Jadinya gua nggak ada bayangan buat apa suara mesinnya teman-teman, yang
keras tuh suara knalpotnya teman-teman. Jadinya gua agak gambling juga nih masalahnya ngedilin ini motor nih. Gamblingnya apa? Karena gua nggak bisa dengar suara mesinnya halus apa kagak gitu, karena knalpotnya udah bobokan. Nah, akhirnya gue coba tawar tuh 6,3 teman-teman. 6,3 kagak dikasih sama ibunya. Ada jadi suami istri teman-teman ya, suami istri yang gue temuin tuh suami istri. Nah, sama ibunya nggak ngasih, bapaknya tapi baik, kayak udah ya udah gitu kan. Tapi ibunya nggak mau, saya udah net 65 udah net, saya udah kasih di WA sebelum jalan gitu. 65 ibunya kekeh kan. Nah, habis itu gua tawar lagi dari 63. Akhirnya ya udahlah, udah malam kan, gue bilang ya udahlah Pak, nih terakhir nih 64 gitu. Bu 64 nih. Udah malam, tetap aja si ibunya bergeming. Gue udah jauh-jauh kan, udah jauh-jauh dari selatan ke Tanjung Priuk Semper, dia tidak bergeming si ibunya. Tetap 65 Pak. Ya udah deh, ya udah makasih ya kata ibunya gitu. Udah bilang makasih aja, gue keluar aja tuh sama si Kevin Catur. Kevin Catur bilang, "Bang, lu yakin Bang mau ngambil motor Bang? Kondisinya begini Bang." Wah, gue agak diskusi tuh panjang di luar rumah sama si Kevin Catur. Di satu sisi, ini motor udah paling murah yang gua temuin tahun 2017, yang udah paling murah. Nah, motor-motor yang lainnya itu ada yang SNK-nya kagak ada, BPKB only, SNK only, pajak pules, pajak mati 2 tahun segala macam. Ini yang udah paling mending dah dengan harga segitu. Harga 6 komaan tapi pajaknya baru mati setahun, tapi kaleng sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, gue lagi berdiskusi sama si Kevin Catur tuh di depan agak lama, si bapaknya datang dong. Bapaknya datang ngasihin STNK sama BPKB. Nah, si bapaknya datang ngasihin STNK sama BPKB. Ya udah Mas, ini Mas gitu. Nah, ya mau gimana ya, gue udah tawar segitu kan. Tawar segitu akhirnya ya udahlah, gue masuk lagi, gue salaman dah sama bapaknya. Nah, katanya si ibunya nih, itu bapak itu karena bapak aja tuh kesian sama masnya jauh-jauh udah dari Ragunan jauh-jauh ke sini, nggak deal juga. Akhirnya ya udah, gue deal sama bapaknya tuh, gue transfer. Bapaknya baik, dia keluar nyerahin SNK sama BPKB. Ya udah nih Mas gitu, 6,4 kata. Ya udahlah, akhirnya deal juga lah. Nah, pertimbangan gue kenapa gue dealin teman-teman. Nah, pertimbangan gue itu karena gue udah capek nyari motor sono sini. Mendingan daripada nyari, mendingan gue coba urusin gitu kan, daripada gue nyari di HP gitu kan. Gue nggak ngedit, gue kagak ngupload nih. Gue udah lama kagak ngupload, dari akhir Agustus sampai akhir Juli sampai akhir Agustus gue udah nggak ngupload video. Gara-gara apa? Itu nyari motor. Gue siang malam nyari motor, gue ke dealer, mahal-mahal juga di dealer, motornya masih baru-baru semua di dealer. Ya udahlah, ini pilihan gue lah. Dan lu kenapa sih nggak ngambil motor baru aja, kredit gitu, motor baru kan enak, perawatannya minim gitu segala macam, dan kan angsuran DP rendah. Kalau gue ya mohon maaf nih teman-teman, gue punya prinsip, gue udah kalau bisa udah nggak ngredit lagi teman-teman ya. Gue dari gue pribadi, misalnya gue mau beli barang apapun, kalau bisa nggak usah ngredit lagi gitu. Gue udah stop ngredit, tinggal gue sisain satu kredit yang gue mau kejar pelunasannya nih teman-teman, KPR nih. Udah, gue pokoknya nggak mau ngredit lagi. KPR aja udah nyiksa banget teman-teman, saban bulan kreditan KPR udah nyekek banget teman-teman. Ini apalagi ngredit motor dan lain-lain, dan HP segala macam. Makanya HP aja gue HP yang lama teman-teman, HP Xiaomi Note 8 yang waktu dulu gua zaman masih gokilat, ini masih pakai HP ini gitu, masih gua berdayakan gitu teman-teman. Jadinya ya itulah, gua nggak mau bergaya sesuai kantong lah, kata Bob Sadino lah, bergaya sesuai kantong. Dan ini pun gua harus setahun ke depan harus kejar lagi buat gantiin uang tabungan sekolah anak gua teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, akhirnya kenapa gue dealin, yang penting gue cepet deal, gue cepet beresin itu motor, dan gue udah cepet gue karyakan untuk cari duit teman-teman, biar gue tenang nyari duit juga, nggak sama si Supra Getter juga tenang juga di rumah gitu teman-teman. Oke,
Itu aja teman-teman ya, vlog dari gua nih. Kalau misalnya gua naikin nih agak ini teman-teman, gua nggak tahu nih soknya emang dipendekin ya, soknya emang dipendekin apa ya? Ceper banget ini, ceper banget ini teman-teman. Tuh tangannya tuh rendah banget, apa emang begini ya, tangannya apa emang begini ya, rendah banget tuh. Ya Allah, dalamnya itu apaan itu. Aduh, ntar gua bingung juga nyucinya teman-teman nih, gimana ini. Ya udahlah teman-teman, jangan mengeluh, udah nyampe di rumah nih. Udah nyampe, tinggal bersihin aja udah. Oke teman-teman, tetap bersabar. Sekianlah curhat gua pada kali ini nih, motor pengganti Supra Getter. Nanti gua update lagi nih perkembangan di motornya, gua ganti apaan aja, boleh gua bikinin konten lagi dah sampai rapih nih, sampai bayar pajaknya gua sepil teman-teman, berapa pajaknya segala macam. Oke, tetap semangat, bersabar dan bersyukur. Salam garpu sendok, salam satu aspal. Haha, salam garpu sendok.